Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita kembali datang kepada Tuhan dalam ibadah online kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu Bapak Ibu. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami akan meninggikan nama-Mu lebih lagi Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama, saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk berdiri bersama-sama. Kita akan mengangkat pujian kita, bersorak-sorai bagi Tuhan Bapak Ibu. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan, junjungan hidupku.
Terima kasih ya Tuhan, kami bersuka cita karena Engkau ada di dalam kehidupan kami. Yesus, Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Yesus, nama-Mu indah, dan kami mau memuji dan menyembah Engkau pagi hari ini. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari agungkan Dia, mari sembah Dia, Yesus Tuhan. Kami sembah Kau Raja. Haleluya. Nama-Mu berkuasa. Kebaikan-Mu dalam kehidupan kami tidak pernah luntur ya Tuhan. Kami sembah Kau. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, Bapa puji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak berikan semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah, kami menyembah Engkau Tuhan. Selalu sembah, sebab Kau yang layak berikan semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan. Yesus, Kau sungguh baik. Engkau adalah Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau menyembah, memuji Engkau karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Yesus, kami cinta Kau Tuhan. Selalu ku tinggikan, ku agungkan. Mari bersama-sama katakan, ku mau memuji, mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, kami menyembah Kau. Selalu sembah-Mu, Kau yang layak beriman
supaya kami merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Mau menyembah, Karena kami percaya kalau kami meninggikan Engkau, selalu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji. Mari arahkan tanganmu di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, Kami sembah Kau. ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari kita sembah Dia. Oh, kemuliaan bagi-Mu, segala kemuliaan bagi-Mu. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu, segala syukur kami Tuhan. Dengan segenap hati kami menyembah Kau Tuhan. Kami memuji nama-Mu. Haleluya. Mari tinggikan namanya, mari sembah Dia. Yesus, Yesus, Kau yang layak. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami sembah Yesus. Mari terus sembah Dia. Agungkan namanya, tinggikan namanya. Dimanapun kita meninggikan namanya, Dia ada di tengah-tengah kita. Dia Allah yang hadir di setiap pujian penyembahan umat-Nya. Mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami sembah, kami sembah. Kasih-Mu tidak terukur di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang menebus kami, Engkau telah mati menggantikan kami ya Tuhan. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu
percaya bahwa Engkau Allah yang bertahta di atas pujian penyembahan umat-Mu ya Tuhan. Dengan segenap hati kami di tiap tempat kami masing-masing ya Tuhan, kami memuji menyembah Engkau. Engkau adalah Allah yang tidak terbatas dengan apapun. Engkau hadir bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Kami merasakan hadirat Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Penuhi dengan perkataan-perkataan hikmat. Kebenaran-Mu ada dalam lidah bibir hamba-Mu. Ketika dia menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, kami boleh dikuatkan, kami boleh mengalami sukacita yang melimpah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat GSJA Bethesda dan Anugerah Ministry. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada hari ini, saya beri judul dengan judul Survive di Masa Kekeringan. Bapak Ibu Saudara, survive di masa kekeringan. Survive artinya Bapak Ibu Saudara adalah bertahan, ya. Survive adalah bertahan atau hidup terus atau hidup lebih lama, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa penting judul ini bagi kita? Karena kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa pada masa ini, keadaan kita saat ini Bapak Ibu Saudara, itu ada masa krisis, ada masa seperti masa kekeringan Bapak Ibu Saudara yang sedang terjadi di dalam lingkungan kita, di dalam situasi kita, di dalam keadaan kita, baik di bangsa ini maupun di daerah kita secara khusus di Kota Batam Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, keadaan kita saat ini adalah ada COVID-19 Bapak Ibu Saudara yang terus berkepanjangan. Bahkan Bapak Ibu Saudara sudah 1 jutaan lebih yang meninggal Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu bahwa di dalam tahun 2019, penghujung tahun 2019 akan memasuki tahun 2020, kita berharap tahun 2020 adalah tahun yang lebih baik Bapak Ibu Saudara. Tapi nyatanya dalam tahun 2020 kita dilibas oleh yang namanya pandemik COVID-19 Bapak Ibu Saudara. Ya, saya masih ingat Bapak Ibu Saudara, waktu itu ya saya berdoa syafaat waktu itu di gereja kita masih ibadah. Kemudian waktu itu saya entah kenapa setahu saya baru 80 ribuan yang meninggal waktu itu. Tapi entah kenapa waktu saya berdoa di depan itu saya mengucapkan bahwa sudah jutaan yang meninggal. Dan ternyata sampai saat ini benar bahwa sudah jutaan yang meninggal Bapak Ibu Saudara oleh karena COVID-19. Nah, yang kedua, keadaan kita saat ini ada resesi ekonomi yang melibas bangsa kita. Resesi ekonomi, ya, penurunan ekonomi yang melibas bangsa kita, bahkan Kota Batam juga Bapak Ibu Saudara. Dan ini mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Ada harga-harga nantinya yang akan semakin mahal. Kemudian kualitas beli kita semakin hari semakin berkurang Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian tahun politik juga yang ada di tahun ini membuat segala sesuatu menjadi tidak menentu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat saat ini ada demo yang berjilid-jilid, ya. Ada demo mengenai undang-undang cipta kerja, ada demo dengan macam-macam Bapak Ibu Saudara. Terlebih karena apa? Karena memang tahun ini juga adalah tahun politik Bapak Ibu Saudara. Sehingga hal ini tentu menguras semua tenaga pemerintah, menghabiskan tenaga pemerintah untuk apa? Untuk mengurus ini, mengurus demo, mengurus resesi ekonomi, mengurus COVID-19. Sehingga apa? Sehingga untuk pembangunan dan lain sebagainya. Itu tenaga pemerintah terkuras dan kita dapat pastikan sampai akhir tahun ini, maka kemungkinan peningkatan ekonomi kita itu akan susah Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian oleh sebab semua itu Bapak Ibu, ada pengurangan tenaga kerja di mana-mana. Ada pengangguran yang terus meningkat.
ada orang-orang yang di PHK, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian di samping itu ada juga sumbangan dari anak-anak kita yang lulus dari kuliah, yang lulus dari SMA, dan mereka juga akan ikut bersaing mencari kerja. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, pekerjaan terus berkurang. Karena apa? Karena resesi ekonomi akibat COVID-19. Nah, Bapak Ibu Saudara, persaingan dunia kerja juga akan makin ketat. Ditambah lagi kemajuan teknologi. Dan pastinya juga pasti kehidupan bertambah susah, Bapak Ibu Saudara. Ini seperti sebuah kekeringan, sebuah musim kemarau yang sedang melanda Bapak Ibu Saudara, yang berkepanjangan Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita sedang alami saat ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang ingin saya bagikan bagi kita adalah bagaimana kita survive, bagaimana kita bertahan, bagaimana kita terus hidup Bapak Ibu Saudara di tengah masalah ini, melewati masa-masa kekeringan ini, melewati masa-masa yang sulit ini, melewati Bapak Ibu Saudara keadaan kita saat ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat dalam Alkitab kita, di dalam 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Kita akan belajar Bapak Ibu Saudara, bagaimana Elia dan juga janda di Sarfat ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mereka bisa survive di tengah kemarau, di tengah kekeringan yang berlangsung kurang lebih 3,5 tahun. Bahkan embun pun tidak turun ke bumi Bapak Ibu Saudara. Saya akan baca dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16 Bapak Ibu Saudara. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe itu dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani sesungguhnya, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang,
sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dan yang melakukannya, Bapak Ibu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang baru saya baca itu adalah kisah di mana Elia diperintahkan oleh Allah untuk bertemu dengan Raja Ahab. Raja Ahab, dia adalah seorang raja Israel, kerajaan utara, yang tidak mengenal Tuhan. Dikatakan dia adalah orang yang melakukan yang jahat di mata Tuhan. Orang yang melakukan penyembahan berhala, penyembahan kepada nabi, penyembahan kepada Baal, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dia menikahi Izebel, perempuan yang jahat itu, orang Sidon itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian Allah memerintahkan kepada Elia untuk pergi untuk memberitakan hukuman, untuk memberikan penghukuman, untuk memberikan kabar hukuman dari Allah kepada Raja Ahab. Inilah sesuatu yang berat, Bapak Ibu Saudara, di mana seorang nabi, seorang hamba Tuhan harus menegur seorang raja, dan seorang raja yang tidak percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, hanya ada di dalam ayat 1 dikatakan bahwa kemudian Elia pergi dan berbicara kepada Ahab. Kemudian Elia diperintahkan untuk bersembunyi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari apa yang teks yang sudah saya baca tadi, Bapak Ibu Saudara. Dari kisah Elia ini dan janda di Sarpat ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, dikatakan Bapak Ibu Saudara bahwa pergilah, berkatalah Elia bahwa Allah yang kulayani sesungguhnya tidak akan ada embun. Ini adalah sebuah hukuman. Ini adalah sebuah akibat dari apa? Dari dosa, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama yang kita pelajari, Bapak Ibu Saudara, dosa, kejahatan itu selalu mendatangkan hukuman. Dosa, kejahatan itu selalu mendatangkan hukuman. Ingat, Bapak Ibu Saudara, kejahatan selalu mendatangkan hukuman. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 16, dosa apa yang diperbuat oleh Ahab? Ahab bin Omri adalah ayahnya, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Yerobeam ketika kerajaan Israel, kerajaan utara selatan terpecah, 1-2 suku menjadi kerajaan Yehuda, yaitu Rehabeam anaknya Salomo, kemudian 1 menjadi kerajaan Israel, yaitu Yerobeam, Bapak Ibu Saudara. Nah, maka ia mengambil pula Izebel anak Baal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga apa? Sehingga Ahab pergi beribadah kepada Baal. Baal adalah dewa kesuburan, dewi kesuburan, Bapak Ibu Saudara, dan sujud menyembah kepadanya. Bapak Ibu Saudara, oleh karena apa yang diperbuat oleh Ahab ini, oleh karena kejahatan yang diperbuat oleh Ahab ini, oleh karena dosa yang diperbuat oleh Ahab ini, maka mendatangkan hukuman atas bangsa itu, Bapak Ibu Saudara. Apa hukumannya? Tidak ada embun ataupun hujan selama 3,5 tahun, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada embun, tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Ada di dalam masa kekeringan yang berat, Bapak Ibu Saudara. Padahal apa? Padahal Ahab menyembah kepada dewa Baal, dewa kesuburan, dewi kesuburan. Tapi Tuhan mau melawan itu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mendatangkan hukuman bagi orang yang
berdosa Bapak Ibu. Nah, ada kekeringan yang hebat. Sehingga apa? Sehingga ekonomi Israel, ekonomi bangsa itu merosot Bapak Ibu Saudara. Kehidupan menjadi susah. Bahkan kalau kita lihat kisah seorang janda di Sarfat tadi, dia hanya punya minyak dalam buli-buli dan tepung yang ketika dia akan makan itu, maka selepas itu tidak ada lagi makanan Bapak Ibu Saudara. Dan dia akan mati. Bayangkan betapa susahnya keadaan pada saat itu Bapak Ibu Saudara. Akibat apa? Akibat dosa Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dosa itu selalu mendatangkan hukuman. Adam dan Hawa berdosa, dihukum, diusir dari taman itu Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita ingat, dosa dan kejahatan adalah kekejian di mata Tuhan. Dan Tuhan pasti mendatangkan penghukuman baginya. Dosa dan kejahatan adalah kekejian di mata Tuhan. Pasti akan mendatangkan penghukuman. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Roma 3 ayat 23 dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Upah dosa adalah maut Bapak Ibu Saudara. Dosa selalu mendatangkan hukuman. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi aplikasinya bagi kita saat ini Bapak Ibu Saudara? Di tengah-tengah masalah yang sulit ini, di tengah-tengah keadaan yang sulit ini Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat kepada diri kita masing-masing. Apakah kita masih hidup di dalam dosa? Apakah engkau dan saya masih hidup di dalam dosa? Oleh karena itu jika engkau mendapati engkau masih hidup di dalam dosa, seruan yang pertama bagi kita adalah bertobatlah. Seruan yang pertama bagi kita semua Bapak Ibu Saudara adalah bertobatlah. Bertobatlah. Mari Bapak Ibu Saudara, siapapun kita saat ini, mari kita selidiki hati kita dan kita mulai menyerukan. Jika kita lihat saudara kita melihat adik kita melihat abang kita, melihat istri, anak, tetangga, dan lain sebagainya. Jika kita melihat mereka masih hidup di dalam dosa, mari serukan ini Bapak Ibu Saudara. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Serukan kepada saudara-saudaramu. Serukan kepada keluargamu. Serukan kepada teman-temanmu. Serukan kepada tetanggamu. Bertobatlah dan kembali kepada Allah. Sebab dosa mendatangkan hukuman. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua Bapak Ibu Saudara rindu mengalami berkat-berkat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita survive di tengah masalah, di tengah krisis, di tengah masa kekeringan ini Bapak Ibu Saudara, di tengah masa situasi yang sulit ini Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah doa yang sungguh-sungguh Bapak Ibu. Doa yang sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Doa yang sungguh-sungguh. Mengapa saya katakan doa yang sungguh-sungguh? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, apa yang ada di dalam ayat 1 pasal 17 dikatakan bahwa lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel, yang kulayani sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan dalam tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Seolah-olah Elia punya power Bapak Ibu Saudara. Seolah-olah kalau Elia katakan hujan maka hujan. Seolah-olah kalau Elia katakan tidak hujan maka tidak hujan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Yakobus pasal 5 Bapak Ibu Saudara, secara khusus ayat 17, tapi saya akan baca dalam ayat 16 sampai 18 dikatakan demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kemudian ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita.
dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Bapak Ibu Saudara perhatikan, dikatakan bahwa Elia sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Di ayat 18, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, perjanjian baru menafsirkan bahwa dalam 1 Raja-Raja ayat 17, pasal 17 ayat 1 itu, di mana adalah Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Sehingga apa? Sehingga apa yang dikatakan Elia, seolah-olah apa yang dikatakan dia sendiri yang berbuat. Kalau tidak kukatakan, tidak akan ada hujan, kata Elia. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari doa yang sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Mari doa yang sungguh-sungguh. Doa yang benar, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, Bapak Ibu. Saling mendoakan supaya kamu sembuh, supaya kamu pulih, supaya kamu diberkati, supaya kamu diberikan, supaya Allah meluaskan, supaya Allah memberikan berkatnya bagi kamu. Dan bebas dengan leluasa memberkati kita, Bapak Ibu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, doa yang sungguh-sungguh, doa yang sungguh-sungguh hanya dapat dilakukan jika hubungan kita dengan Tuhan itu terjalin dengan baik. Doa yang sungguh-sungguh itu hanya dapat dilakukan jika hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama itu terjalin dengan baik dan benar, Bapak Ibu. Doa yang sungguh-sungguh, doa yang benar itu akan terjalin, Bapak Ibu Saudara, hanya dapat kita lakukan kalau hubungan kita dengan Tuhan itu terjalin dengan benar. Kemudian hubungan kita dengan sesama terjalin dengan baik dan benar. Jika hatimu masih menyimpan dendam, maka tidak mungkin engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Itu bukan doa orang benar. Oleh karena itu tadi dalam Yakobus dikatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Artinya Bapak Ibu Saudara, hati kita dalam berdoa harus benar. Amin. Hati kita dalam berdoa harus benar. Harus murni, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi sakit hati di dalam. Tapi hati kita benar-benar murni. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang pertama tadi, bahwa dosa itu selalu mendatangkan hukuman. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Artinya kita harus, Bapak Ibu Saudara, menjalin hubungan dengan Tuhan dan menjalin hubungan sesama dengan baik dan benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga yang ingin saya bagikan dari pelajaran kita dari firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, dalam Kisah 1 Raja-Raja pasal 17 ini, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah kita harus tetap percaya dan taat, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kadang masalah itu bisa membuat kita itu ragu, Bapak Ibu Saudara. Kadang persoalan itu bisa membuat kita mulai ragu akan Tuhan. Kadang pergumulan, Bapak Ibu Saudara, itu bisa membuat kita ragu akan rancangan Tuhan. Kadang apa yang terjadi, situasi yang kita lihat, itu bisa membuat kita seolah-olah bukan Tuhan yang pegang kendali. Sehingga kita tidak percaya bahwa Tuhan yang berkuasa atas segalanya, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat. Yang ketiga, percaya dan taat. Nah, Bapak Ibu Saudara, percaya dengan ketaatan itu adalah seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita percaya, maka buktinya kita harus taat, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Elia, Bapak Ibu Saudara. Di dalam pasal 17 ayat 1 dikatakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe itu,
Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun dan hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ini adalah sebuah pernyataan singkat Elia ketika Elia diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Tuhan untuk menjumpai Raja Ahab, untuk menegur Raja Ahab akan dosanya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa, Bapak Ibu Saudara? Seharusnya itu sangat berbahaya bagi Elia, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena bisa saja Raja Ahab yang tidak mengenal Tuhan ini, yang tidak percaya kepada Tuhan ini, yang menyembah Baal ini, membunuh Elia dengan pasukannya. Tapi Elia taat sekalipun itu apa? Sekalipun itu sulit, sekalipun itu berbahaya bagi nyawanya, Bapak Ibu. Tapi Elia taat. Dan kemudian ia pergi menyampaikan berita itu. Ia pergi menyampaikan firman itu kepada Ahab, Bapak Ibu Saudara. Elia diperintahkan kemudian, Bapak Ibu Saudara, di dalam pasal 17 ayat 2 sampai ayatnya yang kelima, Elia diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk bersembunyi, Bapak Ibu Saudara. Bersembunyi kenapa? Karena Ahab akan mengejar Elia. Kemudian Elia diperintahkan untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit. Bapak Ibu Saudara, Elia diperintahkan oleh Tuhan bersembunyi, Bapak Ibu Saudara. Bersembunyi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Elia taat. Elia melakukan persis seperti yang Tuhan perintahkan, Bapak Ibu. Elia akhirnya pergi ke tepi sungai Kerit. Kemudian ia tinggal di sana beberapa waktu lamanya. Kemudian ia akhirnya apa? Akhirnya minum dari sungai itu. Bapak Ibu Saudara, sungai Kerit itu bukanlah sungai yang jernih airnya, Bapak Ibu Saudara. Mungkin saya belum pernah ke sana, Bapak Ibu. Ya, tapi saya pernah ke Kalimantan, ada banyak sungai di sana. Dan di sungai itu orang mandi, di sungai itu orang segala macam. Dan ada juga dari sungai itu juga orang minum, mencuci dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam masa-masa kekeringan, yang sebelumnya mungkin Elia hidupnya berkelimpahan. Dia seorang nabi, nabi besar, Bapak Ibu Saudara. Yang sebelumnya mungkin hidupnya nyaman. Tetapi karena perintah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dia harus mengungsi ke sungai Kerit. Ngapain dia di sana? Tidak ada apa-apa di sana, Bapak Ibu. Dia hanya bersembunyi. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah masalah yang sulit ini, Bapak Ibu Saudara, Elia makan dari apa? Dia makan dari burung gagak yang membawa roti dan membawa daging. Saya jadi bingung, Bapak Ibu Saudara. Kenapa bingung? Kok bisa burung gagak itu membawa roti dan daging dan Elia bisa hidup dari sana, Bapak Ibu Saudara? Artinya, Bapak Ibu Saudara, di tepi sungai Kerit Elia harus hidup seadanya atau apa adanya yang ada di sana. Dia harus menyesuaikan kembali, Bapak Ibu Saudara. Menyesuaikan kembali dengan apa yang ada di sungai Kerit itu. Dengan apa yang ada yang disiapkan, yang disediakan oleh Tuhan melalui burung gagak dan juga melalui roti dan juga daging yang dikirim oleh burung gagak. Dan juga air yang ada di sungai Kerit itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa aplikasinya bagi kita keadaan itu? Keadaan kita sekarang yang sulit, mungkin Bapak Ibu Saudara sebelum COVID-19 kita bisa makan daging dan lain sebagainya. Tapi dalam keadaan yang sulit ini, mari Bapak Ibu Saudara, mungkin kita untuk bertahan, untuk bisa survive, mari hidup seadanya, Bapak Ibu Saudara. Amin. Hidup seadanya. Kemauan kita memang banyak, mau ini mau itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, untuk bisa bertahan di dalam masa yang sulit ini, kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini. Kita tidak tahu sampai kapan ekonomi bangsa kita akan bangkit. Kita tidak tahu sampai kapan, Bapak Ibu Saudara, keadaan bahkan pekerjaan-pekerjaan akan terbuka. Apakah tahun 2021 akan lebih baik? Belum tentu, Bapak Ibu Saudara. Kemungkinan tahun kita akan memasuki tahun 2021 dengan keadaan yang sulit, Bapak Ibu Saudara. Walaupun vaksin sudah ditemukan, tapi belum bisa dibagikan, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam masa yang sulit, ekonomi yang sulit, hiduplah seadanya seperti Elia. Minum dari sungai Kerit,
Kemudian dia makan dengan apa yang diberikan oleh burung gagak. Dan dia hidup seadanya. Ada masanya, seperti kata pengkhotbah. Ada masa untuk menabur, ada masa untuk menuai, ada masa untuk kenyang, ada masa segala sesuatu. Ada masanya, Bapak Ibu. Tapi di dalam masa yang sulit ini, di dalam masa kekeringan, Bapak Ibu Saudara, mari persiapkan diri kita, mari persiapkan hal-hal, Bapak Ibu Saudara, yang membuat kita bisa bertahan lebih lama, Bapak Ibu. Yang membuat kita bisa terus hidup, Bapak Ibu Saudara. Jangan habiskan tabungan saudara, jangan habiskan semua pemasukan saudara saat ini. Karena musim kering ini masih panjang, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang ketiga ini adalah percaya dan taat. Elia percaya kepada kuasa Tuhan. Elia percaya kepada Tuhan sehingga ia taat. Ia akhirnya pergi dan tinggal di sungai Kerit itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 9 dikatakan bahwa bersiaplah pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon. Setelah beberapa lama, mungkin setahun atau mungkin 2 tahun, saya tidak tahu, tidak dijelaskan dalam Alkitab. Tapi setelah beberapa lama Elia tinggal di sungai Kerit, Bapak Ibu Saudara. Maka karena hujan tidak datang dan tidak kunjung datang, maka sungai itu menjadi kering. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, sampai sebuah sungai menjadi kering, alangkah hebatnya kekeringan itu. Alangkah hebatnya kemarau itu, Bapak Ibu Saudara. Sungai itu menjadi kering, kemudian Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi. Pergi kemana? Pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarpat wilayah Sidon, di mana wilayah Sidon atau Sarpat itu, wilayah Sidon itu adalah kerajaan daripada ayahnya Izebel, musuh bebuyutannya Elia. Itu tentu sangat berbahaya bagi Elia, Bapak Ibu Saudara. Bisa saja Elia dibunuh kapan saja sewaktu-waktu. Tapi karena dia percaya kepada Tuhan, dia taat, Bapak Ibu Saudara. Dia taat dan pergi di sana, Bapak Ibu Saudara. Kemudian di ayat 10 dikatakan sesudah itu, sesudah diperintahkan oleh Tuhan, maka Elia bersiap lalu pergi ke Sarpat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Bapak Ibu Saudara, Elia sekalipun dia tahu daerah Sidon itu berbahaya baginya, tapi Elia taat karena dia percaya. Bapak Ibu Saudara, mari kita taat kepada Tuhan. Mari kita taat, mari kita percaya akan firman Tuhan. Mari kita taat melakukan firman Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, itu tadi adalah ketaatan Elia. Di dalam pasal 17 ayat 11 dikatakan, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Elia juga memerintahkan si janda ini, Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk memberikan Elia minum dan memberikan Elia roti. Kemudian di dalam ayat 15, lalu pergilah perempuan itu, pergilah janda itu, dan berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Elia berbuat seperti yang dikatakan oleh Tuhan, kemudian perempuan ini, janda ini berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketaatan seorang hamba Tuhan, Elia, dan ketaatan seorang kaum awam, janda di Sarpat ini, Bapak Ibu Saudara, taat kepada perintah Elia. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketaatan itu selalu mendatangkan pemeliharaan Allah, Bapak Ibu. Amin.
Ketaatan akan firman Tuhan selalu mendatangkan pemeliharaan Allah. Ketaatan itu selalu mendatangkan mujizat, Bapak Ibu Saudara. Ketaatan itu selalu mendatangkan keberhasilan, Bapak Ibu Saudara. Ketaatan itu selalu akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Oleh karena itu mari kita, Bapak Ibu Saudara, menjadi orang-orang percaya yang taat melakukan firman. Amin. Menjadi orang-orang percaya yang taat melakukan perintah Tuhan. Menjadi orang-orang percaya yang taat kepada apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita melihat dua ketaatan. Ketaatan Elia dan ketaatan si janda di Sarpat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang keempat dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang kita pelajari dari teks ini adalah Allah yang memelihara, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, Allah yang memelihara di tengah situasi kekeringan, Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi kemarau yang berkepanjangan 3,5 tahun tidak datang hujan di Israel. Allah memelihara Elia melalui apa? Melalui burung gagak, Bapak Ibu Saudara. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 6 dikatakan, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak itu membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Dalam beberapa waktu lamanya, Bapak Ibu Saudara, Elia dipelihara oleh Tuhan melalui sesuatu yang mustahil, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan mustahil? Karena mustahil burung gagak membawa roti, mustahil burung gagak membawa daging, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan bisa memerintahkan apa saja, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita percaya, kalau kita taat di dalam segala situasi, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas segala situasi akan memelihara kita, Bapak Ibu Saudara. Elia taat kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ia pergi ke sungai Kerit itu dan ia dipelihara oleh Tuhan di sana, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam masa sulit, di dalam masa kekeringan, bagaimana kita survive di masa kekeringan? Tetaplah ingat, tetaplah percaya bahwa Allah yang memelihara. Amin. Allah yang memelihara, Bapak Ibu Saudara. Elia dipelihara oleh Tuhan. Elia diberi makan oleh burung-burung gagak, membawa roti dan daging kepadanya. Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 14 juga dikatakan, Bapak Ibu Saudara, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Elia diperintahkan untuk pergi ke Sidon, ke Sarpat, menemui janda di Sarpat. Janda di Sarpat itu beserta anaknya hanya punya tepung dan minyak, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau dia masak itu, kalau dia jadikan itu, Bapak Ibu Saudara, maka akan habis. Itulah makanan terakhir yang sisa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang terjadi di sana. Dikatakan bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Tepung dalam tempayan yang hanya jatah 1 kali makan tidak habis selama bertahun-tahun. Minyak dalam buli-buli hanya jatah sekali masak, itu tidak habis dalam jangka bertahun-tahun. Bapak Ibu Saudara, luar biasa bukan? Luar biasa pemeliharaan Tuhan kepada Elia dan juga kepada janda di Sarpat ini. Karena mereka percaya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 16 dikatakan, akhirnya tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Allah selalu menggenapi janjinya. Allah selalu menggenapi janjinya, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu mari ingat ini, Bapak Ibu Saudara.
tepung dalam tempayan tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Bayangkan Bapak Ibu, tinggal setetes minyak dan tinggal segini tepungnya Bapak Ibu Saudara. Tinggal segenggam tepung mau dijadikan roti. Itu bisa tidak habis selama bertahun Bapak Ibu. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan yang memelihara Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekalipun keadaan, sekalipun situasi kita lihat semakin sulit, sekalipun Bapak Ibu Saudara lihat kondisi di bangsa ini, kondisi kita semakin sulit. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, inilah pengharapan kita. Inilah Bapak Ibu Saudara yang menjadi iman kita. Inilah yang menjadi Bapak Ibu Saudara semangat kita dalam menjalani hidup ini. Bahwa Allah yang memelihara Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau engkau percaya Allah yang memelihara engkau, engkau tidak perlu khawatir. Tapi lakukanlah firman Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah memelihara Elia di masa sulit. Allah memelihara janda di Sarfat di masa sulit. Dan saya percaya Allah juga memelihara kita semua Bapak Ibu Saudara melewati musim kekeringan ini. Melewati masa yang sulit ini. Bahkan sampai selesai Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari senantiasa pertama, mari percaya kepada Tuhan, bertobatlah. Serukanlah pertobatan Bapak Ibu Saudara. Karena dosa selalu mendatangkan hukuman. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, berdoalah bersungguh-sungguh atas keadaan kita. Berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ajak orang-orang yang ada di sekitar kita untuk doa dengan sungguh-sungguh. Doa dengan hati yang benar. Dan ketiga, mari tetap percaya dan taat Bapak Ibu Saudara. Sekalipun sulit Bapak Ibu Saudara. Taat itu kadang-kadang sulit Bapak Ibu. Saya punya anak Bapak Ibu Saudara namanya Karin. Kami sama istri sedang mengajarkan juga ketaatan baginya Bapak Ibu Saudara. Dia suka permen Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau diberikan permen Bapak Ibu Saudara, permen itu belum bisa harusnya dihabiskannya satu Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita membuat perjanjian. Istri saya membuat perjanjian kepada anak saya. Kalau kamu udah makan sampai sekian, nanti permennya dibuang Bapak Ibu Saudara. Jadi belum habis harus dibuang. Karena kalau dimakannya semua permen itu maka kebanyakan Bapak Ibu. Sama seperti kalau nonton, dia suka Baby Shark. Kalau dia nonton Bapak Ibu Saudara, nanti kita buat janji 5 menit, 10 menit setelah itu harus matikan sendiri. Anak saya matikan sendiri karena kalau tidak dia mau dimatikan, maka kita tidak akan kasih lagi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, hal seperti inilah ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau kita mau taat kepada Tuhan, saya percaya ketaatan akan membuka pintu mujizat bagi kita. Ketaatan akan membuka pintu mujizat bagi kita. Ketaatan akan membuka pertolongan Tuhan bagi kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, yang keempat adalah Allah yang memelihara. Sekalipun situasi manusia berkata, berita berkata, dunia ini mengatakan, yang membuat kita mungkin khawatir Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat firman Tuhan, Allah yang memelihara umatnya. Allah yang memelihara orang percaya. Allah yang memelihara Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kiranya firman pada hari ini memberkati kita semua dan membawa kita senantiasa kembali kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Mengajar kami Tuhan untuk kembali kepada Engkau. Menyelidiki hati kami. Ketika kami mendapati hati kami Tuhan sedang tidak benar. Kiranya ada pertobatan di dalam kami Tuhan. Roh-Mu kiranya Tuhan berbicara atas setiap kami. Atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Mengajar kami Tuhan.
untuk terus mempunyai komunikasi, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih juga buat firman-Mu mengajar kami untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap taat melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, hidup dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih juga Tuhan mengajar kami bahwa Engkau Allah yang memelihara kami Tuhan. Engkau Allah yang mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Engkau Allah yang memelihara. Bahkan Tuhan, jika situasi-situasi sulit pun Tuhan, kami percaya Tuhan yang pegang kendali. Kami percaya Engkau Allah yang menyediakan. Kami percaya Engkau Allah yang memelihara Tuhan. Di dalam segala situasi apapun ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya dan kami terima firman Tuhan hari ini di dalam hati kami, dalam pikiran kami. Dan biarlah Roh-Mu Tuhan akan memberikan kami kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Biarlah Engkau Allah yang bekerja atas bangsa kami Tuhan. Berkati presiden yang ada saat ini Tuhan. Pemerintahan yang ada Tuhan berkati Bapa di surga. Kiranya di tengah-tengah bangsa kami Tuhan ada damai Bapa di surga. Kiranya di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan, Engkau Allah yang bekerja Bapa di surga. Kami boleh melihat Tuhan ada banyak demonstrasi-demonstrasi. Tuhan Engkau menjamah hati mereka Tuhan. Tuhan Engkau menjamah hati-hati para pemimpin Tuhan. Untuk boleh mengadakan damai di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan lawat bangsa kami. Secara khusus Tuhan akibat pandemi COVID-19. Tuhan pulihkan bangsa ini. Tuhan pulihkan Tuhan. Berikan kesadaran juga bagi setiap masyarakat. Untuk menjaga diri masing-masing. Untuk berbalik kepada jalan-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkati juga perekonomian bangsa kami. Berkati juga perekonomian di kota Batam ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah berkat Allah dicurahkan atas bangsa kami Indonesia. Berkat Allah juga dicurahkan atas kota Batam ya Tuhan. Secara ekonomi Tuhan pulihkan juga ya Bapa. Belas kasihan-Mu kiranya turun atas bangsa dan kota Batam ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa juga buat gereja-gereja-Mu. Umat-Mu orang percaya. Pemimpin-pemimpin gereja Tuhan. Berikan kesatuan hati. Untuk Tuhan bersungguh-sungguh membawa umat-Mu datang kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kiranya ada pertobatan di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah kota kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan juga seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang berbicara. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Jika ada di antara jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit Tuhan, kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Engkau Allah menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada yang saat ini Tuhan sedang berbeban berat Tuhan. Sedang lemah imannya Tuhan, Engkau kuatkan mereka. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau memberkati juga seluruh pendidikan. Bahkan seluruh anak-anak jemaat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang membuat mereka berhasil. Dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati secara khusus Tuhan gereja kami Tuhan. Yang ada di tempat ini. GSCA Bethesda dan Anugerah Ministry. Biarlah Tuhan berkati senantiasa Bapa di surga. Biarlah Engkau memberkati seluruh staf yang ada Tuhan. Memberkati semua pengerja yang ada Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan, Tuhan berkati senantiasa. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri persekutuan kami pada hari ini Tuhan. Biarlah berkat Allah tercurah atas kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri persekutuan kita ini, ibadah kita ini. Mari kita mengarahkan iman kita kepada Tuhan dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, keselamatan daripada Yesus Kristus,
dan persekutuan serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita para saleh-salehnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua yang mendengarkannya diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari sebelum kita menutup ibadah kita, kita mengangkat pujian kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita angkat pujian sekali lagi Bapak Ibu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas. Naikkan pujian ini dengan iman Bapak Ibu. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.